kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita di malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Saudara, kita andalkan Tuhan, ya, supaya Tuhan bicara kepada kita masing-masing dan memberkati semua kita, ya saudara ya. Dan sebelum kita masuk, ya, mari siapkan hati kita berdoa. Satu hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami sebelum istirahat malam kembali mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Hari ini kami mau ngebahas pasal yang ke-9 Tuhan. 19. Bicara kepada kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita siapkan Alkitab kita saudara ya. Kita mau belajar, mau menggali, mau mendapatkan kebenaran dari apa yang kita bisa temukan dalam Wahyu pasal 19 ini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, sudah ada bantuannya di Alkitab di depan di layar saudara ya. Kalau saudara merasa ini terlalu kecil, kembali saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing ya. Saya berharap semuanya ikut membaca, jadi bisa bersuara, bisa mendengarkan suaramu juga. Dan dengan itu sih saya percaya kita lebih firm karena ada banyak panca indera yang kita gunakan gitu ya. Alih-alih daripada sekedar mendengar apa yang saya katakan gitu ya. Yuk sama-sama kita bahas, kita baca, kita tadarusan Alkitab kita di Wahyu pasal 19, perikopnya firman Allah ya. Ayat 1, ayat 10 kita sudah membaca ya, karena berhubungan dengan Babel ya, jadi kita lanjutkan di hari Minggu malam kemarin dan sekarang kita langsung di ayat 11 ini bersama saya ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ada seekor kuda putih lagi ya. Cuma yang membedakan dengan, ingat ya, kuda putih sudah pernah muncul di kitab Wahyu ini sebelumnya, yakni ketika bicara mengenai materai pertama. Ketika materai pertama dibukakan oleh Tuhan, oleh Yesus, maka Yohanes melihat seekor kuda putih keluar gitu ya, dengan penunggangnya dan punya mahkota ya, kemudian punya busur gitu ya, dan dikaruniakan kemenangan ya. Tapi kalau kita membandingkan kuda putih yang ada di materai pertama dengan kuda putih yang Yohanes lihat dan tercatat di Wahyu 19 ini berbeda. Karena yang di materai tidak dikatakan yang menungganginya itu bernama yang setia dan yang benar ya. Tapi di Wahyu 19 jelas dikatakan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar ya. Ini tentu bukan nama proper atau nama diri ya, tapi semua tahulah ya, orang beriman tahulah ya, ketika ada terminologi dia yang benar, dia yang setia ya, dia yang adil, ini pasti menunjuk pada siapa, kita semua sudah paham ya. Dan Yohanes juga menggunakan simbol-simbol ini karena ketika dia membahasakannya dengan kalimat terjemahan Indonesia yang benar dan setia ini, jemaat di 7 gereja yang menjadi objek suratnya ini atau penerima suratnya ini, itu tahu siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes ya. Siapa saudara? Terlebih kalimatnya, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi jelas ya, ini siapa gitu ya. Ya coba kita tahan dulu kalau saudara masih ragu siapa sih ini gitu ya. Tapi mesti saudara bisa menebak ya. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan kepadanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, kalau di materai yang pertama, penunggangnya dikasih mahkota, dikaruniai mahkota, dikaruniai kemenangan, punya mahkota ya satu, tapi di sini dikatakan punya banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali oleh ia sendiri, nama dirinya. Ya, ya dia ketika membahasakan dirinya kepada Musa, dia berkata, aku adalah aku, ya. Kemudian orang Israel memanggilnya dengan Elohim Adonai, ya. Nama Allah itu YHWH, Yahweh itu tidak disebutkan literal, verbal gitu ya, karena kudusnya nama ini. Sehingga langsung ketika menemukan atau mau berkata tentang Yahweh, ya, orang Israel langsung merubah lidahnya menjadi Elohim atau Adonai. Yesus ketika datang ke dunia, dia menyebut namanya adalah nama Bapa, ya, nama Allah yang diberikan kepadanya. Jadi nama dia dan nama Allah itu sama, ya. Dia ketika di dunia ini namanya Yesus, ya. Yang artinya apa, saudara? Yesus itu Yesua yang menyelamatkan, ya. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, saya sendiri bergumul banyak ini sebenarnya. Kalau mau jujur-jujuran gitu ya, apakah nama nama Allah yang menciptakan segala-galanya itu Yesua atau Yosua atau yang menyelamatkan? Bukankah ia pakai nama itu untuk menyatakan dirinya ketika menjadi manusia bahwa dialah yang menyelamatkan? Tapi apakah nama benarnya dia itu Yosua atau Yesus itu, saudara? Ya, saya sendiri sih ya memang nama saya kalau berdoa Tuhan saya namanya Yesus gitu ya. Ya, iya. Tapi apakah nama Bapak Ibu mestinya paham ya maksud saya ya? Dia ketika menjadi manusia, Maria dan Yusuf disuruh memberi nama anak itu Yesus atau Yesua, ya, yang menyelamatkan, ya, karena memang ini juru selamat dunia. Yang menyuruh memberikan nama Yesus atau Yesua itu kan malaikat Tuhan, Gabriel. Gabriel itu kita tahu adalah malaikat penyampai perintah Tuhan, ya, kurirnya Tuhan, ya, apa yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Biasanya malaikat yang menyampaikan itu kepada manusia adalah malaikat Gabriel ini. Ya, jadi tentu ini nama yang dari sorga, ya. Dan ketika Yesus berkata, namaku adalah nama Bapa yang diberikannya padaku dalam doa. Masih ingat gak tuh Yohanes 17 ya, doa Yesus kepada jemaat, kepada murid-muridnya, kepada kita ya. Coba baca Ibu, nanti baca lagi. Atau kalau mau ikuti tadarusannya, cari aja Yohanes pasal 17 ya. Itu udah long time ago ya. Kita sudah ngebahas itu. Jadi memang dia menamakan dirinya atau menyatakan nama dia adalah Yesus, ya, Yesua. Tapi apakah nama benernya? Gitu ya, saudara ya. Ya kan dia kan ini kan ya tadi dia tuh nama propernya tuh apa gitu loh, saudara. Nama benernya tuh apa? Sebenarnya ini kan sering diperdebatkan ya. Makanya ada orang yang bilang nggak boleh manggil nama Allah ya. Karena Allah bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh. Nah, ini juga keblinger juga gitu ya, karena meskipun YHWH tapi ketika pertama kali diucapkan atau dikenalkan itu nggak ada vokalnya semuanya ya. Vokalisasi itu kan baru ratusan tahun setelah firman itu turun kepada Musa. Ya, jadi nama Tuhan itu YHWH ya, vokalnya nggak ada, berarti kan bisa multitafsir ya. Ya. Vokalnya bisa diisi apa aja gitu kan. Oleh para orang Masoret ya, yang kaum yang memberikan huruf vokal itu ditaruhlah Yahweh gitu ya. Tapi meskipun demikian juga orang Yahudi kan nggak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh gitu, karena kudusnya selalu dirubah, saya bilang tadi Adonai atau Elohim ya. Tapi menarik di sini dalam kitab Wahyu ini, padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu nama dia kecuali dia sendiri, saudara. Ya, ini menarik nih ya. Lanjut ayat yang ke-13. Jadi saya aneh aja gitu, ada orang yang berdebat
bahwa nama Tuhan yang benar tuh A, B, C, D, E. Padahal kalau kita pakai Wahyu pasal 19 ayat yang ke-12 ini, nama Tuhan hanya Dia sendiri yang tahu, ya. Seorang pun tidak, gitu ya. Jadi ngapain kita berdebat untuk hal-hal seperti ini, ya. Yang penting kalau menurut saya, ketika saya berdoa dalam nama Yesus, Yesus yang ada di otak saya dan di hati saya, Yesus yang mana, ya. Karena Gabriel Yesus itu juga ada pemain bola di Inggris sana, saudara, ya. Orang Amerika Latin. Nama Yesus itu nama yang pasaran di Amerika Latin, saudara. Ya. Ketika saya berdoa Tuhan, Tuhan yang mana, itu Tuhan yang ada di hati dan pikiran saya, tentu Tuhan yang spesifik, ya. Jadi saudara mau manggil apa saja sih sebenarnya bagi saya is okay aja, ya. Karena yang ada di otakmu dan di hatimu ketika berdoa, mau pakai Allah kah, Tuhan kah, Bapa kah, ya, Ayah kah, ya, Papa kah, tentu bukan Papa fisik kita kan. Kan nggak mungkin ada orang Kristen berdoa, misalnya Bapa, ya, tolong aku deh. Tapi di otak dia bapaknya tuh bapak kandungnya dia, kan nggak mungkin. Itu kan orang yang agak sedeng gitu, saudara, ya. Kalau berdoa dengan memakai nama Bapa, ya, memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa, tentu yang di otak dan di hatinya ya Bapa di surga kan. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Jadi kalau bagi saya sih, saudara, ya tentu manggil jangan sesuatu yang di luar Alkitab gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa manggil Tuhan dengan nama Joko gitu ya. Oh Joko, Joko siapa gitu ya? Karena itu nggak ada di Alkitab, nggak ada sumber kebenarannya. Jadi kalau di Alkitab kan ada Allah, ada Tuhan gitu ya, ada Bapa, ada Yesus gitu ya. Nah saudara tinggal mau memakai yang mana untuk membangun keintimanmu dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kau manggil Bapa, yang di otakmu ya Tuhan. Ketika kau manggil Allah, ya itu bukan Allahnya agama orang lain, tapi Allahnya kita, ya. Dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah memanggil Yesus juga is okay aja, memang namanya Yesus. Tapi yang saya mau katakan di sini berdasarkan ayat 12 tadi, bahwa nama sebenarnya, ya, itu nggak ada seorang pun yang tahu. Hanya Dia sendiri yang tahu. Alkitab katakan demikian, saudara, ya. Alkitab loh ya, bukan saya loh ya. Lanjut. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup oleh darah dan namanya ialah firman Allah, ya. Dan namanya ialah firman Allah. Jadi ini pun juga apakah nama yang tidak diketahui seorang pun, ya. Sebab kalau kita bicara soal Yohanes pasal 1 saja, mestinya Yohanes sudah memahami bahwa nama lain dari Yesus yang dia sembah sebagai Tuhan itu adalah firman Allah. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu kan dalam Yohanes 1 dia sudah punya pemahaman bahwa ya Yesus dengan Bapa, dengan firman Allah, dengan Roh Kudus ya sama gitu ya. Kita bisa panggil oh firman Allah yang hidup, oh Tuhan Yesus, oh Bapakku yang di surga, oh Roh Kudus. Itu ditujukan pada satu pribadi yang sama gitu kan saudara, ya. Kepada Tuhan yang sama, ya. Mungkin dia punya pribadi yang kalau kita baca Alkitab kan ini bisa diperdebatkan lagi ya, pribadi Allah, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, tapi pada hakikatnya dia adalah satu, ya. Ini yang saya bilang dalam khotbah berkali-kali juga, susah kita mau menjelaskannya dengan mantap gitu ya, karena memang sulit, kita sebagai manusia sulit memahami ada 3 pribadi tapi satu hakikat gitu ya. Kan Yesus pernah berkata, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Masa kau bertanya-tanya lagi Bapa itu siapa? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Sebab apa yang kukatakan tidak mungkin tidak berasal dari Bapa. Apa yang kulakukan tidak mungkin tidak pernah kulihat dari Bapa. Itu kata Yesus. Jadi Yesus itu melakukan, berpikir, mengerjakan semua yang pernah dia saksikan dari Bapa. Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang di luar Bapa, atau yang tidak pernah dikerjakan Bapa, atau yang di luar kehendak Bapa. Karena Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 itu, saudara. Jadi memang jelas sekali, clear, saudara, ya. Jadi kita harus mengimani bahwa ya tadi ya, saudara ya, dalam kerangka Yohanes, teologianya Yohanes sudah tahu namanya Tuhan, nama lainnya Tuhan ya firman Allah gitu ya. Tapi apakah nama
yang tidak diketahui seorang pun, hanya dia sendiri itu firman Allah, ini pun masih bisa dipertanyakan. Makanya ya semoga kita ingat nanti ketika sampai di sana kita nanya, ya, andai kata bolehkah aku tahu namamu? Ya, sebab dalam Wahyu 19 ayat 12 dikatakan oleh Yohanes, namamu tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan. Aku pengen tahu namamu, ya. Siapa tahu Tuhan berkenan menyebutkan namanya untuk pertama kalinya kita tahu gitu ya. Ya, gitu ya saudara ya. Tapi boleh nggak doa nama Yesus? Oh iyalah ya. Orang dia datang kepada sebagai manusia dengan nama Yesus kok. Ya, nama Yesus itu juga bukan nama yang iseng-iseng diberikan orang tuanya Yusuf dan Maria, tapi nama yang diperintahkan Tuhan lewat Gabriel kepada Maria dan Yusuf untuk menamakan anak itu Yesus kok. Gitu kan ya. Dan dia kemana-mana dipanggil Yesua, ya. Ya, jadi hai Yesus, anak Allah, hai Yesus Mesias, hai Yesus anak Daud, hai Yesus orang Nazaret, kan Yesusnya. Berarti nama dia emang Yesus, sudah dia nengok gitu saudara. Jadi ada dimensi-dimensi memang dalam Alkitab yang ya kita tidak bisa berkata ini salah atau ini nggak benar gitu ya. Karena memang ada tingkatan-tingkatannya, pemahaman kita itu ada tingkatan-tingkatannya saudara. Ya. Semakin kita bertenggelam dalam firman Tuhan, semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin dalamlah kita punya pemahaman tentang Tuhan. Ya. Jadi ya bukan dengan ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu, maafkan saya, yang kita bisa dapatkan di bangku kuliah, saudara. Tapi memang kedalaman pemahaman kita akan Tuhan itu ya hanya didapat satu-satunya kalau bagi saya ya dengan intim dengan dia, ya, dengan semakin mengenal dia secara pribadi lewat tentu pembacaan Alkitab demikian. Ya, saya nggak mau berdebat ya namanya dia siapa ya. Ya, karena bagi saya ya tadi ya yang diperdebatkan ya capek juga gitu. Oke, lanjut ayat 14. Oh ya Pak Seno, jadi ini kan, soalnya dia pernah bertanya, Pak Seno, saya manggil Tuhan tuh Yahweh boleh nggak? Oh boleh gitu ya. Saya manggil Tuhan itu Allah boleh nggak? Boleh gitu ya. Ya. Pokoknya kalau di The Way, saudara mau doa nanti misalnya saudara di The Way gitu ya. Terus pas lagi komsel, terus saudara doanya dalam nama Yehova Yahweh, ya, Yesus, Yesua, Amasiah, silahkan aja ya. Saudara mau doa dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, silahkan aja saudara. Karena saya percaya yang kau bawa dalam doa itu ya yang kau tujukan sebagai tujuan doamu adalah Tuhan yang kau sembah sebagai Yesus yang mati di atas kayu salib itu ya. Semoga demikian sebenarnya. Oke, lanjut ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai kain lenan halus yang putih bersih ya. Jadi ketika ya akhirnya terjawab yang setia dan adil ya tentu adalah Tuhan sendiri. Ya, yang namanya hanya dia yang tahu itu ya. Dan ketika dia keluar, pasukan di surga mengikuti dia. Mereka semuanya menunggang kuda putih, kuda yang sama. Dan memakai kain lenan halus yang putih bersih, semuanya sama begitu. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah. Ini dari mulutnya bukan mulut semua pasukan di surga ya, tapi mulut dari yang setia yang adil Tuhan itu ya. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi ya. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja, segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah ini nama proper? Kan tentu tidak. Ya, tertulis di pahanya dan di jubahnya satu nama, Raja, segala raja, maksudnya yang nggak ada lagi raja yang melebihi kewibawaan dan juga kekuasaan dari Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan itu maksudnya tidak ada Tuhan apapun di dunia, di semesta ini ya. Thanos kah atau siapakah gitu yang lebih Tuhan daripada Tuhan yang menciptakan segala-galanya ini. Dialah yang gitu saudara. Menekankan kan itu, intinya kan itu ya. Tapi kalau saudara nanti mau berdoa setelah dapat rema, oh kalau gitu nama dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ya silahkan aja. Karena dengan kita mengimani
dan memberikan nama itu kepadanya, bukankah itu juga sesuatu yang baik? Kita mengimani bahwa Tuhan kita adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, kan begitu ya. Jadi silakan ya saudara mengimaninya seperti apa, tapi tentu yang kau imani dalam hati ketika kau menyebutkan itu apa ya, adalah sosok juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berikan nyawanya di atas kayu salib itu, bukan yang lainnya. Jadi jangan kita berkata raja, segala raja, tapi di otak kita Sultan Hamengkubuwono ke berapa sekarang? Ke-10 gitu ya. Jangan kita berkata Tuhan di atas segala Tuhan, tapi di otak kita ini misalnya Bill Gates gitu ya. Jangan saudara ya. Jadi ketika kita mau memanggil dia apa saja, tentu yang Alkitabiah ya. Jangan Joko, jangan Budi, karena itu nggak ada di Alkitab kita ya. Mau Yahweh kah maksud saya, mau Allah kah, mau Tuhan kah, mau Tuan kah, mau Raja kah, Rajaku kah, Juru Selamatku kah, itu di hati kita, di otak kita harus tertuju pada satu pribadi yang kita harus sepakati nih ya. Sama, supaya kita bisa mengimani bahwa iman kita sama, yakni Yesus yang 2000 tahun lalu itu menjadi manusia dan mati menanggung dosa setiap manusia di atas kayu salib meskipun dia tidak bersalah. Kalau itu yang ada di hatimu dan di pikiranmu dan juga ada di perkataanmu ya, maka kita punya Tuhan yang sama gitu saudara ya. Oke. Ayat 16 selesai dan kemudian ada perikop yang baru nih ya, binatang serta nabinya dikalahkan. Ayat 17. Jadi setelah penunggang kuda putih yakni Tuhan dan semua bala tentara sorga itu keluar dengan kuda putih dan Yesus memiliki pedang yang keluar dari mulutnya ya, yang akan memukul semua orang ya. Muncul ayat 17 ini. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ini keren banget ya. Malaikat berdiri di dalam matahari. Jadi kalau malaikat itu berdiri di dalam matahari, matahari aja sebesar itu, gimana malaikat ini gitu kan. Kalau kita mau tafsirkan literal ya. Nah, tapi kan matahari kecil Pak. Kita lihat cuma segini lah. Ini kan kita lihat dari permukaan bumi, tapi matahari secara realnya ya dalam ilmu pengetahuan aja gedenya berkali lipat dari bumi ini gitu kan. Besar sekali matahari itu ya. Jadi kalau mataharinya aja sebesar itu, bagaimana malaikatnya? Karena dikatakan dia berdiri ya di dalam matahari ya. Jadi dia menguasai panas juga, besar sekali ya, berkuasa sekali, mungkin itu yang mau dikatakan oleh Yohanes. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ya. Jadi ada perjamuan yang besar. Ini yang kita temukan di ayat 17 ya. Burung itu bisa burung harafiah ya. Juga maksudnya bisa memanggil semua yang ada di cakrawala gitu ya. Ya, ini terlalu luas ya, bisa kita tafsirkan cukup luas ya. Tapi intinya bukannya kita ribut soal hal-hal yang soal burungnya gitu ya. Nanti semua burung yang terbang di tengah langit. Berarti bukan burung puyuh, karena burung puyuh nggak bisa terbang. Gitu kan, meski namanya burung, tapi burung puyuh kan adanya kan di tanah, nggak bisa terbang. Nah, jangan kita debat untuk hal-hal kayak gini. Jadi bagi saya, saudara ya, saya sudah mengajarkan berkali-kali, janganlah jadi orang, kalau sudah mau dengerin saya, mau ikut saya gitu ya, pemahaman saya ini, janganlah kita jadi orang Kristen yang berdebat, atau berbeda, atau bertengkar, atau dengan nada tinggi, memperdebatkan, mendiskusikan, mengapologet, memahami sesuatu yang bukan kerigma ya, bukan inti, saudara. Ya, intinya di sini akan ada perjamuan Allah, perjamuan yang besar, itu intinya. Ya, bukan soal ributin burungnya apa. Nanti ada yang bilang burung Garuda Pak, bukan burung Ganesha. Nanti macam-macam, saudara ya. Oke, lanjut ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi pemahaman di sini burung-burung itu dipanggil supaya ini ada perjamuan besar gitu ya. Karena semua burung yang dipanggil itu tentu burung segala macam, ada burung pemakan bangkai, ada burung pemakan daging, ada burung pemakan semuanya gitu ya. Intinya
burung-burung yang memakan daging yang butuh effort khusus aja untuk bisa kenyang itu ya saudara ya, dia akan mudah karena semuanya kata Tuhan, kata malaikat ini disiapkan di bumi. Dari daging raja sampai daging orang kecil ya. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu. Binatang itu siapa? Kalau kita berkali-kali saya bilang di Wahyu, kalau kita ngomong binatang itu pasti merujuk pada dua, ya, binatang yang keluar dari dalam laut atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Meskipun ini berbeda dua, tapi ini dua ini nggak bisa terpisahkan kayak duit tunggal gitu loh, ya. Makanya dengan Satan dikatakan ada 3 roh najis, tritunggal najis ya. Jadi Satan, antikristus dan nabi palsu, ya. Dan saya percaya Satan itu berinkarnasi menjadi manusia lewat wujud antikristus atau binatang yang keluar dari dalam laut itu. Ya, dia penuh kuasa, tapi ada orang lain yang menjalankan pemerintahannya, yang membuat semua dunia itu menyembah dia dan menyembah Satan. Siapa itu? Binatang yang keluar dari dalam air, yakni nabi palsu. Tapi meskipun ada 2 binatang ini, tapi kalau kita membaca di ayat-ayat lain di kitab Wahyu soal binatang, biasanya binatang itu merujuk pada, hampir semua binatang itu merujuk pada binatang yang keluar dari dalam laut, yakni antikristus itu. Ya. Jadi Yohanes melihat binatang itu, antikristus itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya. Ini peperangan apa? Kalau kita merujuk pada sebelumnya, perang Harmagedon, saudara. Ya. Yang dikumpulkan semuanya di lembah yang namanya Harmagedon itu, ya. Mestinya di situ sih saudara yang terjadi, ya. Karena nggak ada lagi perang kecuali nanti perang Gog dan Magog, tapi Gog dan Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi semua tentara-tentara itu dikumpulkan bersama dengan binatang itu di mana? Di Harmagedon, ya. Jadi ketika peristiwa peperangan Harmagedon ini, ya, ini kalau saya berimajinasi, ya. Jadi satu sisi ketika Tuhan turun ke dunia kembali dengan 144.000 orang Israel yang sudah dimateraikan dengan namanya di dahi mereka itu, Bapak Ibu ingat ya tadarusan yang lalu, akhirnya ada perubahan, ya, pemerintahan di dunia, ya. Tadinya Babel yang berkuasa. Kemudian ketika Yesus turun, maka Babel berusaha untuk menyerang Yesus, ya. Dan Babel menyerang Yesus ini saya percaya dikendalikan tadinya oleh antikristus kan. Duduk di atas binatang itu perempuan yang memakai kain ungu yang sudah kita bahas panjang lebar di beberapa malam sebelumnya, ya. Tapi kita juga tahu akhirnya ada perbedaan, akhirnya jalan antara Babel dengan binatang, dengan antikristus itu, ya. Mutualisme simbiosisnya terputus sehingga akhirnya ada 10 raja yang tadinya mendukung Babel itu mengalihkan dukungannya kepada antikristus, dan karena koalisi mereka maka mereka bisa mengalahkan Babel. Ketika mereka berhasil mengalahkan Babel, ya, kemudian mereka berusaha untuk masuk dalam peperangan selanjutnya, ya. Perang Harmagedon ini perang antara binatang dan semua raja-raja dan prajurit-prajuritnya melawan Yesus, ya. Melawan penunggang kuda dan tentaranya. Jadi ada 2 peperangan di sini. Ya. Dan selain itu, ketika terjadi chaos di bumi ini, di surga itu sedang terjadi pesta. Pesta apa, saudara? Pesta pernikahan anak domba yang kita sudah bahas kemarin juga, saudara. Ya. Jadi ini hari yang luar biasa. Di surga lagi pesta perjamuan kawin, tapi di bumi sedang ada peperangan yang namanya perang Harmagedon itu. Dalam perang Harmagedon ini ya nggak imbang seperti kita sudah jelaskan sebelum perang itu terjadi. Meskipun fisik manusia yang mau menyerang penunggang kuda putih dan juga bala tentaranya ini itu sudah siap semuanya di lembah Harmagedon, tapi akhirnya ada gempa bumi yang luar biasa sehingga akhirnya hilanglah semua pulau, hilanglah semua gunung. Bapak Ibu ingat ya, nubuatan itu yang sudah kita bahas di malam sebelumnya, ya. Dan inilah yang diceritakan. Jadi
Ini pasal-pasal yang sedang menceritakan momen waktu yang kurang lebih sama gitu. Sepertinya berbeda aja karena kita sudah bagi dalam pasal. Jadi andai kata tidak dibagi dalam pasal, ini kayaknya dalam satu peristiwa yang sama antara Armageddon, perkawinan anak domba, dan juga binatang dan nabi yang dikalahkan ini. Oke ya, lanjut ya. Dan ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi peperangan Armageddon itu saya sudah jelaskan panjang lebar kemarin bahwa peperangan yang mungkin terjadi fisik, pertempuran fisik, tapi nggak lama karena akhirnya dengan cara Tuhan ada gempa bumi yang luar biasa di bumi ini, ya, meluluh lantakan semua kota-kota besar dan ya tadi ya gunung hilang, pulau nggak ada lagi, ada hujan es sebesar 100 pon atau 50 kilo yang membinasakan semuanya. Dan ketika itu terjadi, manusia-manusia yang menyembah antikristus, para prajuritnya, raja-rajanya semuanya mati. Tapi dalam roh Yohanes melihat antikristus itu, nabi palsu itu ya ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kalau ditanya siapakah penghuni neraka pertama kali, ya jawabannya adalah antikristus dan nabi palsu, saudara. Lalu Pak Seno, neraka hari ini sudah ada belum? Kalau saya sih mengimaninya belum, saudara. Dalam artian neraka yang kekal, tempat nanti semua pengikut manusia, pengikut binatang, pengikut nabi palsu, pengikut Satan dilempar ke sana, termasuk binatang, nabi palsu dan juga satannya dan semua malaikat-malaikatnya itu sekarang ini ya belum ada, ya belum ada apanya Pak Seh, belum ada yang menghuni. Kalau sudah menghuni kan mestinya nggak bisa kemana-mana. Tapi faktanya kan semua malaikat masih ada di bumi yang jatuh dalam dosa, ya masih ada roh jahat kan di bumi ini. Kalau sudah dihukum di neraka kan nggak mungkin mereka bisa keluar. Orang Lazarus sama si orang orang kaya aja yang sama-sama ada di Gehenna, di Sheol, ya satunya di pangkuan Abraham dan satunya lagi di neraka kecil. Bagi saya itu nggak bisa saling mengunjungi kok. Apalagi dari tempat itu ke bumi lagi, ke dunia fisik lagi, ya. Jadi kalau bagi saya ya mereka belum dilempar. Faktanya Satan nanti pun baru dilempar di pasal-pasal terakhir di kitab Wahyu ini, ya. Nanti kita ikuti, ya. Jadi jelas bahwa neraka lautan api Gehenna itu, ya, yang menjadi penghuni pertama adalah binatang dan nabi palsu itu. Nah, teknisnya atau skenarionya bagaimana, saya nggak bisa, atau ngebayanginnya juga agak sulit, ya. Apakah itu nanti, saya termasuk orang yang mempercayai, saudara, bahwa sebenarnya neraka itu ya bumi ini gitu. Apakah nanti dalam kondisi ketika malapetaka yang Tuhan izinkan atas bumi, yakni 7 cawan murka Allah ini ditumpahkan ke bumi, bumi pelan-pelan menjadi neraka, menjadi Gehenna, lautan api. Bisa jadi, saudara, ya. Karena Alkitab katakan langit dan bumi yang pertama lenyap. Lalu muncullah Yerusalem baru dari langit, ya, tempat nanti manusia yang masuk dalam kekekalan. Bumi ini pasti lenyap. Apakah bumi akan menjadi neraka atau lautan api kekal, tempat penghukuman nanti selama-lamanya? Saya termasuk yang agak percaya, alih-alih mempercayai Tuhan sedang menciptakan neraka yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau Tuhan menciptakan neraka yang lain, ya itu kan berarti kan dia sedang merencanakan yang jahat, tanda kutip, ya. Tapi kalau bumi, ini kan pemahaman logika saja, ya. Kalau bumi, ya Tuhan ciptakan tadinya semuanya sangat baik. Tapi karena dosa demi dosa, dosa demi dosa, dosa demi dosa, akhirnya bumi ini berdosa, hidup dalam dosa, ya, lekat dengan dosa, dan akhirnya ya nggak perlu, maksud saya,
Tuhan menciptakan neraka yang baru, bumi sudah menjadi neraka dengan sendirinya karena sudah semakin jauh dari Tuhan. Murka Tuhan ditumpahkan. Tuhan nggak perlu menciptakan yang baru. Ya, bumi itu karena sudah rusak sendirinya, akhirnya menjadi tempat yang benar-benar penderitaan. Gehenna, lautan api. Nah, caranya gimana? Ya mungkin dari akumulasi dari cawan murka Allah, dari sangkakala kan kita sudah tahu bagaimana bumi sudah akhirnya rusak nanti. Ya. Sepertiga laut jadi, semua air laut jadi darah, mata air darah tawar jadi darah, dan ada matahari panasnya bisa membakar manusia. Itu kan sudah membuat akhirnya bumi ini rusak dan panas tentunya. Ya, kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya kita sudah ngebahas sinar matahari bisa membunuh dengan membakar manusia. Ya, berarti kan panasnya matahari itu ya bisa menghanguskan manusia yang mungkin bertelanjang dada, ya, kayak pakai bikini, pakai baju pantai di pantai-pantai seperti yang dipertontonkan banyak orang yang berjemur. Saya rasa hari itu nggak bisa. Orang akan harus menggunakan pakaian khusus karena panasnya luar biasa. Dan panas ini ketika terus memanasi bumi, dan bumi kan juga di pusatnya kan panas, ada magma. Apakah nanti pelan-pelan bumi akan meledak? Panas itu akhirnya dari dalam keluar, nyamber dengan panas yang dari matahari yang akumulasi cawan murka Allah itu, sehingga akhirnya menjadi lautan api. Mungkin awalnya di satu titik, dan ketika satu titik itu benar-benar ada api yang keluar di situ, ya, api kekal itu, ya, dan binatang dan nabi palsu mati di situ. Terus lama-lama akhirnya dengan secara konsisten lautan api yang ada di satu titik tadinya itu menjadi melebar dan akhirnya bumi menjadi lautan api. Mungkin itu skenarionya, tapi ini kan tafsiran, saudara ya. Sekali lagi, saya cuma ngebayangin aja gimana caranya gitu ya. Dan saya ngebayanginnya seperti itu. Ada yang menafsirkan neraka itu di black hole atau lubang hitam di satu titik di antariksa sana, sehingga saya belajar sedikit aja ya, lubang hitam itu punya daya hisap yang luar biasa, sehingga benda apapun yang ada di radius gravitasinya itu pasti terhisap dan hilang di situ. Itu black hole namanya, ya. Di dalam ilmu pengetahuan ada, Bapak Ibu tinggal cari aja di Google, bisa lihat juga informasi dari banyak para ahli di YouTube, banyak saudara ya. Tapi saya termasuk orang yang tadi mempercayai ya bumi ini akan nantinya menjadi neraka kekal, karena langit dan bumi ini akan lenyap. Jadi nggak disebut lagi bumi, menjadi Gehenna, lautan api, ya, karena akan lenyap, ya. Dan kita akan tinggal nanti di tempat yang baru. Tempat yang baru ini adalah Yerusalem baru. Nanti kita bahas di hari-hari berikutnya, di pasal-pasal terakhir di kitab Wahyu ini. Oke? Jadi penghuni neraka pertama kali yang berisi lautan api dan belerang itu adalah binatang dan nabi palsu itu, ya. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi kalau tafsiran saya di Harmagedon itu semua orang mati. Yang ikut perang itu semuanya mati. Mati dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Pedang yang keluar dari mulut itu kan firman Allah. Firman Allah itu kan pedang, saudara. Jadi saya menafsirkan lagi ini ya, bukan kebenaran yang pasti gitu. Ini tafsirnya, ya. Kebenaran yang pastinya itu tadi ya, semua orang yang ikut binatang dan antikris dan nabi palsu itu akan dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Penunggang kuda itu kan yang benar, yang adil, Yesus kan, Tuhan. Nah, coba kita pakai logika ya. Meskipun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kayaknya aneh saja gitu kalau misalnya Tuhan nanti muncul dengan wujud kemuliaannya, berarti wujud Yesus kan, seperti yang dia datang di 2000 tahun lalu, tapi dengan tubuh kemuliaan, dia pakai baju putih bersinar-sinar, tapi mulutnya keluar pedang gitu ya. Jadi ya ini di era 2021 ini itu sudah tidak masuk akal. Perang dengan pedang itu nggak masuk akal lagi gitu kan. Mana ada sekarang ini apa misalnya, pernah baca nggak tentara nasional Indonesia mengimport jutaan pedang perang
dari Jepang misalnya yang terkenal dengan samurainya. Kenapa untuk angkatan bersenjata Indonesia menyiapkan diri untuk berperang di akhir zaman? Kan nggak ada. Mana ada orang menggunakan pedang? Pedang itu hanya seremoni aja. Ada upacara pakai pedang ya, atau lagi ada seremoni apa pakai pedang. Tapi nggak akan digunakan di perang lah. Sama peluru udah kalah, saudara ya. Pedang masih membunuh. Tapi kalau saudara misalnya mau ngebunuh saya pakai pedang, saya punya pistol, saudara dari 10 meter di depan saya aja, pedangnya belum sampai ke saya, udah saya bisa tembak saudara dan saudara udah mati pasti kan? Kan begitu. Apalagi kalau pakai bom, apalagi kalau pakai sinar laser, aduh udah saudara ya. Atau pasti nggak ada apa-apanya itu pedang. Ya. Jadi pedang ini saya tafsirkan firman ya. Jadi Tuhan berfirman aja ya. Bunuh kalian, mati kalian, kuhakimi kalian dengan menghukum kalian dengan merenggut nyawa kalian. Selesai semuanya. Dengan cara apa? Ya tadi bisa dengan apa namanya, kalau kita merunut ke belakang kemarin ya, menjelang apa namanya setelah Armageddon disampaikan, ada hujan es 50 kilo, ya itu kan Tuhan berfirman aja kan. Hujan es, butiran-butiran es 50 kilo itu, ya kalau bagi Tuhan butiran, tapi kalau kita bongkahan. Itu jatuh di atas kepalanya Seno, jatuh di atas kepalanya Rohim, jatuh di atas kepalanya Samuel, jatuh di atas kepalanya Yohanes. Selesai, saudara kan? Selesai. Ya, Tuhan tinggal berfirman, pedang keluar membunuh dengan pedang yang keluar dari mulutnya, tapi dengan firman, semua orang yang memang ditentukan Tuhan untuk mati, mati. Jadi mayat, dan burung-burung kenyang, ya akan daging manusia-manusia yang mati di saat itu. Nah inilah tafsiran saya gitu ya. Coba Bapak Ibu muli aja ya. Apakah Bapak Ibu punya penafsiran lain? Dan kalau punya lain tolong di-sharingkan ya, dibagikan. Karena saya selalu terbuka untuk mendengarkan. Meskipun mungkin belum tentu saya ikuti tafsiran saudara, tapi paling tidak saya renungkan ya. Saya orang yang terbuka dengan tafsiran baru kok saudara. Saya ya. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin ikuti kan ya, makanya saya khotbahkan di hari Minggu juga soal Babel itu. Kenapa? Karena pas lagi begini, tadarusan begini, tiba-tiba saya punya pemahaman baru soal Babel. Saya pikir Babel itu tadinya adalah negaranya antikristus, tapi tidak ternyata ya. Ya, ini tafsiran baru saya. Jadi saya terbuka ya. Kadang-kadang saya juga dengerin khotbah dari YouTube siapa gitu ya, pendeta siapa, ada pendeta dari Indo, dari mana gitu ya, dari luar ya. Saya dengerin tentang ayat tertentu yang sudah pernah saya khotbahkan sebelumnya. Terus khotbahnya dia kok bisa menggalinya bagi saya lebih pas gitu ya. Ya, saya pasti ketika nanti mau khotbah di materi yang sama dengan ayat yang sama, mungkin saya sudah merubah ya dengan coba mendalami tafsiran yang baru saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang saya dengar khotbahnya di YouTube gitu misalnya. Saya termasuk orang yang agak terbuka, nggak terlalu kaku dengan tafsiran, karena bagi saya tafsiran itu bisa berubah gitu saudara. Namanya tafsiran gitu ya. Dan orang yang dekat sama Tuhan pasti pemahaman akan firman-Nya seperti saya bilang berkali-kali akan semakin tajam. Nah, kalau semakin tajam berarti kan semakin berubah dong. Iya, ya meskipun tidak signifikan perubahannya, tapi pasti berubah lah ya. Pemahaman kita waktu masih Kristen anak-anak ya cuma sederhana ya. Oh, permen itu manis ketika kita anak-anak. Coklat itu manis ketika kita anak-anak. Kita taunya coklat dan permen itu manis. Tapi pas kita sudah remaja, kita tahu ada coklat yang pahit juga, ada permen juga yang asam juga, benar nggak saudara? Karena waktu kita kecil nggak mungkin kita dikasih permen atau coklat yang pahit, seperti dark coklat oleh orang tua kita. Nggak mungkin kita dikasih permen yang kecut, yang asam, yang pedes. Kita pasti dikasih permennya yang manis sama orang tua kita. Tapi ketika kita beranjak remaja, kita tahu ada permen rasanya lain. Ketika kita semakin dewasa lagi, kita tahu bahwa permen itu ada gulanya, ya. Manisnya dari gula. Ketika kita dewasa lagi, kita tahu gula itu juga nggak bagus kalau kita konsumsi. Kan kita pemahaman kita soal si permen aja berubah ya. Saya udah jarang sekali makan permen ya, tidak, kecuali kalau lagi batuk makan permen wood gitu yang mengandung ada obat batuknya supaya melonggarkan tenggorokan gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa jarang saya makan permen, ngemut permen atau gigit permen karet atau punya permen karet, nggak pernah ya. Karena tadi ada bahaya-bahaya itu, karena sudah tahu ya. Sekali-sekali masih makan, tapi nggak kayak dulu. Kayak dulu tuh kan pokoknya makan permen lah biar seger gitu mulutnya gitu ya. Jadi kalau mau ketemu orang juga seger terus gitu ya. Tapi kalau sekarang ya mikir panjang juga kalau mau ngemut permen terus-menerus gitu kan. Karena pemahaman sudah semakin lengkap lah soal baiknya permen dan buruknya permen. Sama firman Tuhan juga begitu, saudara.
Ya, ayatnya sama. Kita baca zaman kita TK sampai kita sekarang, seperti saya udah hampir 50-an begini, ya ayatnya begini-gini aja, nggak berubah gitu kan. Tapi yang kita gumuli, ketika kita dalami, ya pasti semakin tajam hari demi hari. Begitu ya saudara ya. Jadi kalau ada pemahaman yang beda dengan saya, jangan takut untuk berbagi. Apalagi kalau saudara bilang begini misalnya, ya ini kan saya katakan selalu begitu ya, ini tafsiran saya loh gitu ya. Ini saya memahaminya begini loh, tapi ini tafsiran loh ya, bukan kebenaran. Namanya tafsiran bisa benar bisa salah, tapi saya yakini ini kebenaran yang saya percayai sekarang ini gitu ya. Tapi namanya tafsiran. Nah, kalau sudah begitu ya silakan loh. Pasti saya dapat pemahaman, tapi ini pemahaman saya loh. Nah, silakan. Jadi jangan kita jadi orang yang kayak orang-orang Kristen di seberang itu, yang kalau pemahamannya berbeda dengan kita anggap itu sesat. Salah, kita yang benar. Kita nggak boleh gitu, saudara ya. Namanya tafsiran tuh bisa beda, saudara. Satu sekolah, ya, satu alma mater, ya, pasti bisa beda. Satu gereja bisa beda, ya. Karena kita punya kepala yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, ya. Jadi ketika memahami satu ayat pasti, atau satu topik atau satu doktrin pasti punya beda. Belum lagi nanti latar belakang sekolah kita. Kalau kita udah masuk dalam area doktrin, saudara ya, orang yang dari liberal, dalam artian ada sekolah tinggi yang beraliran liberal itu pokoknya ya percaya dengan apa saja, dengan pokoknya yang dengan berdasarkan logika gitu ya. Dengan orang-orang yang dari sekolah tinggi teologi aliran Injili misalnya, atau Reform misalnya, atau Protestan atau Katolik, itu pasti punya pemahaman yang beda. Kadang-kadang bedanya tidak terlalu signifikan, tapi ada banyak hal yang sangat signifikan, bahkan termasuk doktrin-doktrin utama soal keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Keselamatan itu tidak bisa hilang? Itu kan selalu diperdebatkan. Saya punya pemahaman, ya, tapi saya juga tidak akan berkata orang yang berbeda pemahaman dengan saya itu sesat. Ya, karena kita namanya masih menafsirkan, ya. Ya sudah, hidupi saja panggilanmu dan atau pemahamanmu, dan coba jadi berkat di situ dan kerjakan dengan sungguh, ya. Jadi orang Kristen yang benar dengan pemahaman kita tadi, ya, tanpa kita harus melukai saudara kita yang berbeda pemahaman tafsir gitu ya. Dewasalah gitu ya. Udah bukan zamannya lagi untuk teriak-teriak saya benar kamu salah, atau mengkritik orang-orang. Nggak perlulah sebenarnya. Kita mengajarkan aja, ya. Mengajarkan aja secara vulgar apa yang kita yakini, kita imani. Itu yang saya mainkan selama Dewe punya YouTube selama hampir 6 tahun ini. Saya nggak pernah sekalipun mengkritik atau secara terbuka mengcounter pandangan pendeta manapun. Meskipun pandangan pendeta itu berbeda jauh dengan saya nggak pernah, ya. Menyebut nama itu haram banget bahkan bagi saya, ya. Cuman bagian saya ketika saya mendapatkan pemahaman orang lain seperti itu, terus ya saya menyuarakan pandangan saya di channel saya tanpa saya menyinggung sama sekali. Saya nggak berniat untuk mengkonfrontir dengan hamba Tuhan tersebut, ya, dengan menyebut nama, ya, terus kutipan-kutipan dari YouTube-nya dia, enggak. Saya ngomong aja apa yang saya pahami, ya. Biarlah nanti orang yang mendengarkan saya, ya, akhirnya tahu pemahaman saya, ya. Kalau orang memang nggak mendengarkan saya, ya sudah gitu kan. Makanya saudara, saya minta untuk kalau sudah diberkati oleh dan mempercayai pandangan saya, untuk sharing program-program dari The Warriors supaya banyak orang lain juga yang akhirnya memahami pemahaman ini, ya. Dan itu bagian saya, ya. Jadi saya mengajar jemaat model begitu, ya. Nanti hari Minggu bulan Oktober kita mulai ada program baru, saudara, ya. Setiap hari Minggu sesi yang pertama kita rubah menjadi Bible Talk. Kita akan coba mulai dari kitab Kejadian. Jadi kalau tadarusan kan kita ngomongin satu pasal gitu ya. Cuma nanti yang Bible Talk kita ngomongin per topik gitu ya. Jadi kalau dalam satu pasal ada topik yang menarik, ya kita bahas gitu ya. Kalau topik yang menarik itu bisa dibahas 3 sesi, ya 3 sesi. Jadi tungguin ya, sudah, kita bisa belajar banyak. Saudara bisa bertanya nanti via live chatnya, ya. Nanti kita ada tim yang untuk
meregistrasi atau mencatat lah pertanyaan-pertanyaan saudara, dan akan nanti ada beberapa menit kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di YouTube yang dari saudara gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mengajarkan komunitas The Way, ya, hamba-hamba Tuhan di The Way berusaha mengajarkan apa yang diimani. Kita semuanya hamba-hamba Tuhan di The Way punya pemahaman yang nggak sama juga gitu ya saudara ya. Bisa juga saling berbeda ya, karena ada yang sekolah dari sekolah yang gimana gitu ya. Pengalaman, jam terbang kan itu mempengaruhi juga, tapi it's okay, itu nikmatnya tafsir. Jadi hal-hal yang prinsip prinsip ya, seperti misalnya sakramen gitu ya, harus sama gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang bukan prinsip ya beda tafsir, nggak apa-apa gitu ya. Cuma ya kalau mau disampaikan di mimbar The Way harus koordinasi dulu ya, supaya kita bisa pertimbangkan, saya bisa pertimbangkan bijaksana nggak kalau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sering saya sampaikan gitu ya. Kita pasti akan bicara gitu ya. Dan itu yang selama ini terjadi, dan saya berharap sungguh juga itu bisa membuat jemaat dewasa. Saya tidak pengen banget jemaat The Way itu jadi jemaat yang sotoy, yang selalu menganggap dirinya benar, ya, apalagi menganggap pengajaran saya paling benar, The Way paling benar. Itu nggak. The Way saya nggak pernah ngajar begitu ya. Saya mengajar kita harus menghargai pandangan, tafsiran, pengajaran orang lain ya. Meskipun kita dalam hati kita itu nggak benar, tetap kita harus menghargai ya. Ya, kalau itu bukan area kita ya, kita nggak kenal orang itu bukan jemaat kita ya, gimana kita bisa melayani mereka ya. Paling benar ya, kayak menurut saya di zaman digital ini ya, tinggal suarakan apa yang kita imani lewat sosial media, supaya siapa tahu nyangkut ke orang itu. Nah, kecuali kalau kita bisa ketemu dan kita memang dekat dengan orang itu ya, kita bisa ngajak ngobrol gitu ya, supaya juga ngobrolnya enak, bukan ngobrol saling menyalahkan gitu ya saudara ya. Oke, jadi itu saja ya. Besok Selasa kita akan lanjutkan Kerajaan 1000 tahun. Materi yang seru ya. Semoga semuanya bisa terus semangat dalam tadarusan Alkitab bersama Pase ini. Oke ya. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah selesai Wahyu 19, dan kami doa semua kami diberkati Tuhan luar biasa. Kami memahami bahwa lautan api dan belerang yang nanti terjadi, yang menghuni pertama kali adalah antikristus dan nabi palsu. Dan kami juga diajar tadi lewat tafsiran Pase bahwa neraka itu bisa jadi bumi yang kita diami sekarang ini, yang nanti pasti lenyap. Itu kata Alkitab. Nah, lenyapnya seperti apa? Ya, apakah hilang tiba-tiba? Bisa jadi. Apa yang nggak mungkin bagi Tuhan. Tapi yang tadi ditafsirkan adalah bumi yang tadi Tuhan ciptakan indah sebelumnya, akhirnya menjadi lautan api, belerang, akibat akumulasi dari sangkakala, dari malapetaka, dan tentu dari penghakiman Tuhan. Akhirnya, kami makanya sekarang ini tidak pernah mau lagi terlalu terikat dengan bumi. Karena bumi yang kami pahami akan menjadi seperti apa nantinya. Kami mau terikat dengan sorga saja. Kami mau terikat denganmu saja Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.